إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo kepada Gus Imad untuk memimpin doa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آل أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويقافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله اللهم اجعلنا من حملة القرآن لفظا ومعنى وعملا اللهم مع القرآن اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة نزول القرآن يا الله ببركة نزول القرآن يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله بارك لنا في رزقنا يا الله اللهم علما نافعا يا الله حسن مقاصدنا يا الله حسن مقاصدنا يا الله ببركة مؤسسين نهضة العلماء
wa bi barakati masjid wa muasisi Ibnul wa IPPNU ya Allah. Allahumma ya Allah hasil maqasidana ya Allah hasil maqasidana Rabbana atina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biya kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahim ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nanti terima kasih pada Gus Imad. Nanti ini Ketua Umum Majelis Alumni IPNU rekan Dr. Hilmi Muhammadiyah masih perjalanan, Sekjen PBNU sekaligus Ketua dan Pembina Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama juga masih dalam perjalanan bersama Gus Miftah dan juga Mbak Rosa beserta seluruh jajaran dan pembina Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama juga masih dalam perjalanan. Insya Allah sebentar lagi para pensional kita akan datang ke lokasi acara ini. Harapan nanti rekan-rekan semua kita untuk menjaga jarak, ya agak berjarak duduknya, yang PPNU rekan-rekan kita di sebelah kiri, di tempat sebelah kiri agak ke sana gitu, sebelah kiri mau di kiri sini ya, kiri sini aja karena berkemungkinan senior IPNU yang mungkin banyak nanti, karena juga gimana mau di posisi sebelah sini apa posisi sebelah sini? Enggak bisa. Hah? Mau di sebelah situ? Mau di sebelah sini? Oh ya udah, rekan sekjen, para waketum, kita di sebelah kiri panggung, duduk sebelah kiri panggung karena kebetulan luas, dan juga rekan Nita IPP sebelah kanan karena nanti mau memberikan hidangan spesial untuk Gus Miftah katanya. Mungkin kita sembari menunggu, silakan dibikin formasinya, kita jaga jarak 1 meter agar nanti tidak dipermasalahkan oleh senior maupun gugus tugas COVID-19. Monggo rekan-rekan yang ataupun rekanita yang ingin bersolawatan ngisi acara, sebelum kita masuk ke acara inti, silakan bagi yang ingin bersolawat, solawat, monggo. Itu agak berjarak lagi. Itu belum, itu masih 1 jengkal, belum nyampe 1 meter, ya kan? 1 meter. Jaraknya 1 meter dari kiri dan kanan teman-teman agar berjarak. Berjarak. Itu Salman berarti di sini belakang masuk ke situ. Ini juga bisa nanti karena di sini juga bisa diisi nanti di sini juga bisa diisi. Berjarak seperti itu biar kita tidak disalahkan oleh senior kita. Pertanyaannya bikin saya sengaja kayaknya. Mereka banyak orang-orang yang lagi berpikiran dengan kalau beliau apa? Beliau dah mikir ke sana lagi tuh. Iya, tunggu ya Pak.
Apa Bu? Ngapain? Itu kuat nggak? Ini datang. Punya berarti mau sudah pasti. NU dan Pancasila. Nahdlatul Ulama dan Pancasila bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pancasila yang terlahir dari spirit kehidupan kebangsaan Indonesia dan selaras dengan nilai-nilai keislaman memiliki relasi yang sangat kuat bagi manusia Indonesia. 5 sila dalam Pancasila sangatlah islami dan juga dekat dengan spirit agama-agama yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai konsensus yang menjiwai bangsa Indonesia tercetus dari proses dialektika tokoh-tokoh bangsa. Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Mashkur, anggota BPU PKI sebagai representasi umat Islam dan Nahdlatul Ulama, memiliki peranan yang sangat penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian halnya dalam menyelesaikan perdebatan sengit antara kelompok nasionalis, kelompok non-muslim, dan kelompok Islam tentang pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, sehingga menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini. Melalui proses istikharah panjang dan melalui konsultasi dengan para ulama, khususnya dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta berikhtiar meyakinkan tokoh-tokoh anggota BPU PKI yang lain, Kiai Haji Wahid Hasyim berikhtiar untuk mengedepankan masa depan dan persatuan bangsa, menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan mengubah fase menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ijtihad kebangsaan yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk menempatkan keislaman dan keindonesiaan sebagai 2 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan tetap toleran,
menghormati agama-agama lainnya. Menjadi NU pasti menjadi Indonesia. Pada fase era Orde Baru, dilaksanakan Munas NU tanggal 21 Desember 1983. NU kembali memainkan peranan strategisnya untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. NU secara tegas mendeklarasikan diri sebagai ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Jauh sebelum undang-undang partai politik dan organisasi kemasyarakatan diundangkan, NU juga kembali menegaskan dan mengeluarkan rumusan-rumusan argumentatif bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, serta menjelaskan hubungan Pancasila dengan Islam. Selanjutnya, argumentasi tersebut diadopsi oleh Departemen Agama. Pasca reformasi, Nahdlatul Ulama memaknai Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa, tetapi juga sebagai simbol penjaga kebinekaan, serta sebagai pandangan hidup, sekaligus sebagai doktrin penjaga kemanusiaan, serta keadilan sosial. Kini, di era kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraju MA, Nahdlatul Ulama bukan hanya terlibat aktif dalam membentengi Pancasila dari serangan ideologi yang bertentangan dengan karakter bangsa, tetapi juga berada di garda depan dalam melawan siapa saja yang berusaha mengubah bentuk dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraju MA sebagai Ketua Umum PBNU juga menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bagi NU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 final dan harga mati. Di era globalisasi dan keterbukaan, kehadiran Pancasila selain harus mampu mendarah daging dan menjadi jiwa bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan zaman, dengan penghayatan, pengamalan, dan penafsiran yang lebih kontekstual. Kedepan, Pancasila diharapkan mampu menjadi nilai-nilai yang dapat diterapkan sekaligus menjadi solusi bagi persoalan-persoalan dunia. Demikian halnya keberadaan Nahdlatul Ulama dapat menjadi penopang peradaban dunia yang lebih baik. NU dan Pancasila. Nahdlatul Ulama dan Pancasila bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pancasila yang terlahir dari spirit kehidupan kebangsaan Indonesia dan selaras dengan nilai-nilai keislaman. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua Umum PBNU, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraju MA, juga kepada Sekretaris Jenderal PBNU, kepada Bapak Dr. Helmi Faisal Zaini STMSI, juga kepada Ketua Presidium Majelis Alumni Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kepada Bapak Dr. Haji Hilmi Muhammadiyah MSI, juga yang terhormat kepada Ketua Majelis Alumni Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kepada Ibu Dr. Safira Mahrusah MA, juga kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kepada rekan Aswandi, dan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar
Putri Nahdlatul Ulama kepada Rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat bermuajahah dalam acara buka bersama dan doa untuk negeri pada sore menjelang malam hari ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara pada sore hari ini yang saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Syubhanul Watan dan Mars Ibnu IPPNU. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan, dan acara selanjutnya itu tausiah dan diakhiri dengan doa atau penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Meningkat pada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Rekanita Qatrun Nada. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni
menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsyub Banul Watan, dan Mars IPMI PPNU yang akan dipimpin oleh rekan Nita Mutia. Kepadanya dipersilahkan. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
di taman, maka cintaku ada ikatan. Ilmu ku cari, amal ku cari, agama bangsa negeri. Baik, kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kepada rekan Aswandi, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Al-Buya Profesor Dr. Ki Haji Said Al-Kisirat, orang tua kita bersama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kita hormati Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, insya Allah sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah di lantai 3, Dr. Helmi Faisal Zaini, Ketua dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati Gus Miftah, alhamdulillah juga sudah berada di lantai 3, bentar lagi bergabung bersama-sama kita. Yang sama-sama kita hormati seluruh para senior, Mbak Rosa alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama beserta Sekjen Bendung dan para ketua yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bang Adrian Harahat, mantan Bendahara Umum Pimpinan Pusat IPNU beserta jajaran Sekjen Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Dr. Mufarril Hazin, Bendahara Umum Rekan Maulana dan para wakil ketua umum yang hadir. Alhamdulillah 3 orang pada kesempatan kali ini, Gus Imad, Gus Apip, ada Gus Irwan dan juga para ketua, para unsur bendahara, sekretaris dan jajaran direktur lembaga pers, rekan Syakir, dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya banggakan, yang saya sayangi seluruh rekan-rekan kita, baik itu pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan komisariat, pimpinan perguruan tinggi IPNU IPPNU seluruh Indonesia yang saya banggakan. Semoga dalam kesempatan ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, jasmani dan rohani, sehingga kita bisa tetap berkhidmat di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ke depan. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita, terutama agenda kita pada hari ini, yaitu silaturahim dan buka bersama IPNU IPPNU bersama dengan senior ataupun alumni IPNU dan IPPNU di lantai 8 gedung PBNU. Yang seterusnya, tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya sengaja saya bikin agak cepat, bahasanya agak cepat karena kita dikejar oleh waktu. Sebentar lagi para senior hadir, kita serahkan seluruhnya agenda ini kepada para senior-senior kita. Ada satu hal mungkin yang bisa saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan kita semua dan para senior yang hadir pada hari ini di dalam agenda silaturahim kita kali ini. Mumpung ini juga dilakukan secara live virtual di akun YouTube NU Channel, ini juga nanti bisa ditonton oleh seluruh Indonesia. Harapan kami ke depan, kita tetap kompak, tetap solid, agar kita di pengurusan kita yang tinggal 1 tahun ini, baik IPNU maupun IPPNU, menjadi kepengurusan yang husnul khotimah ke depan. Ini perlu sebuah kekompakan, solidnya tim, baik itu dari tim kaderisasi, ya tim klaster, akreditasi dan seluruhnya harus kompak agar seperti saya sampaikan tadi, kita bisa menjadi pengurus yang betul-betul husnul khotimah, menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengabdian kita di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan seterusnya, harapan juga kepada seluruh para senior dari Sabang sampai Merauke yang sudah jadi pejabat, yang belum jadi pejabat, yang pernah di IPNU, IPPNU, ya jangan sungkan-sungkan untuk menyumbangkan ya sedikit penghasilannya untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, karena berasal dari IPNU IPPNU, ya mestinya harus juga bukan hanya berkontribusi ketika menjadi pengurus, tetapi komitmen sebagai seorang kader itu bukan hanya punya kontribusi di ketika menjadi pengurus, tetapi dimanapun, sampai kapanpun, hingga akhir hayat, itu baru kader Nahdlatul Ulama, baru kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, baru kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu yang kita harapkan ke depan. Menyumbangkan untuk IPNU, untuk IPPNU, tidak menjadi kami pengurus IPNU, pengurus IPPNU menjadi kaya. Itu.
Tetapi bagaimana kepengurusan ini berlangsung, maksimalkan baik IPNU maupun PPNU menjalankan roda organisasinya, menjalankan program-program prioritasnya untuk bisa sukses, untuk bisa maksimal hingga bisa dirasakan oleh seluruh Nusantara. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Moga suara ini didengar oleh seluruh para senior-senior yang selama ini jangan karena yang bantu, tapi untuk ketemu aja sulit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama kepada Rekanita Nurul Hidayatul Marwah. Ummah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Profesor Dr. Sa'il Agil Siraj. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Helmi Faisal Zaini yang sedang OTW, yang sedang menuju ke sini. Mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan dan kesehatan sampai bisa membersamai kita di acara Bukber IPNU IPPNU di sore hari ini. Yang terhormat para jajaran ketua pengurus PBNU, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Rekan Aswandi Jailani beserta jajarannya, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, juga Wakil Ketua Umum, juga rekan sekalian yang hadir di PBNU kali ini, Pengurus Pusat IPNU dan juga Pimpinan Pusat IPPNU, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, juga pengurus yang lainnya. Yang terhormat pula Majelis Alumni Pimpinan Pusat IPNU dan juga Pimpinan Pusat IPPNU hadir bersama kita, Mbak Rosa. Selamat datang, terima kasih sudah rawuh Mbak. Yang terhormat pula senior Bang, terima kasih sudah hadir. Dan juga rekan-rekan kita yang menyaksikan acara buka bersama Pimpinan Pusat IPNU IPPNU secara daring, secara live yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih atas kehadirannya secara virtual. Mudah-mudahan ini memberikan rasa silaturahim yang nyata sehingga kita dapat bersinergi dan bersama-sama mengembangkan IPPNU dan IPNU untuk menjadi eksis dan bermanfaat untuk organisasi, pelajar dan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur Allah SWT, hari ini sore yang berbahagia ini kita bersama-sama akan mengadakan bukber buka bersama Pimpinan Pusat IPNU dan IPPNU yang alhamdulillah akan dirawuhi oleh Gus Miftah. Nah, Gus Miftah ini merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat inspiratif dan juga dakwah-dakwahnya sangat sejuk dan digandrungi oleh banyak sekali kalangan-kalangan baik dari masyarakat umum secara luas maupun masyarakat dari kalangan kelas menengah dan lain-lain. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberikan syafaat oleh beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran rekan dan rekanita baik secara offline hadir di lantai 8 PBNU maupun secara daring atau virtual yang menyaksikan acara bukber ini. Kiranya acara ini kita laksanakan untuk menambah rasa saling menyayangi, rasa silaturahim agar tetap terjalin baik antara pengurus maupun antara anggota-anggota IPNU dan IPPNU.
IPPNU. Tentunya di hari di bulan puasa yang sangat penuh dengan barokah dan kemuliaan ini, niat kita insya Allah akan menjadi ladang pahala kita bersama-sama bersilaturahim, berkomunikasi untuk bagaimana kiranya IPNU dan IPPNU bisa lebih bermanfaat, kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh khususnya pelajar dan masyarakat sekitar. Di tahun terakhir ini sebagai periodisasi IPNU IPPNU, tentunya harapan kami sebagai pengurus pusat IPNU dan IPPNU tetap bisa memberi kebermanfaatan dan juga memberikan kebijakan-kebijakan terhadap rekan-rekan kita yang ada di semua pimpinan IPPNU dan IPNU agar tetap bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Selamat datang Ketua Majelis Alumni Pimpinan Pusat IPNU, Mas Helmi Muhammadiyah Sugeng Rawuh, terima kasih sudah hadir. Oke, baik, saya lanjutkan. Terakhir saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dan juga untuk kader-kader IPNU IPPNU perlu diketahui bahwasanya rekan-rekan kita ini semuanya adalah para penerus generasi bangsa, khususnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang bibitnya adalah di IPNU IPPNU. Maka dari sekarang IPNU IPPNU rekan-rekan kita harus merasa berbangga karena menjadi bagian dari IPNU IPPNU, sehingga secara tidak langsung rekan-rekan kita juga adalah menjadi bagian dari NKRI, bagian dari Nahdlatul Ulama yang mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon doa, mohon dukungan khususnya pada senior-senior yang hadir baik secara offline maupun virtual, kepengurusan pengurus pimpinan pusat IPNU dan IPPNU ini di tahun terakhir ini memberikan manfaat maslahat yang luar biasa khususnya untuk pelajar dan masyarakat Indonesia secara general. Terima kasih banyak sudah membersamai IPNU IPPNU. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita semua yang akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Sekretaris Jenderal PBNU, kepada Bapak Dr. Helmi Faisal Zaini STMSI, dan kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah hadir di tengah-tengah kita pada acara sore hari ini. Mana Mas ini, Mas ini, Mas ini. Mas, ya Mas ini Mas. Ya Gus. Ayo Pak Arif nih, Bupati Blora. Ya Bang Rosa. Asal di sini. Ya ke aja saya syafaatnya beliau. Kamu moderator aja Mas. Langsung aja saya Mas. Kamu moderator aja. Langsung ceramah ya. Baik. Bapak gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Gus Miftah, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mas Helmi Muhammadiyah, Mbak Rosa, Pak Kiai, Pak Bupati senior kita, kebanggaan kita juga, Bupati Blora, Mas Arif Rahman. Alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi Bupati Blora. Periode ini insya Allah ke depan bisa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Amin, amin. Ya, langsung saja karena sudah mengingat waktu sangat singkat. Ini merupakan kebanggaan kita bersama IPNU IPPNU, pimpinan pusat IPNU IPPNU, kehadiran Gus Miftah, dai milenial kita, Nahdlatul Ulama yang selama ini kita idolakan, kita banggakan. Alhamdulillah
pada sore hari ini di agenda buka bersama dan silaturahim IPNU IPPNU beserta para seluruh senior, beliau bisa merauh. Monggo kita mendengarkan tausiah dari beliau, terutama untuk kita pelajar Nahdlatul Ulama IPNU IPPNU ke depan, bagaimana kita siap untuk menata, untuk beradaptasi dengan zaman ke depan, baik itu di bagian media maupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Monggo kepada Al-Mukarram Gus Miftah kami haturkan, untuk waktu kami serahkan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pak Sekjen dan para senior, Mbak Ros, atas syafaat jenengan saya bisa ke Aljazair, walaupun tipis sih. Tipis. Iya. Pak Bupati dan saudara saya calon sutradara film saya juga ini, Mas Imam Bituduh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa perbuatan baik atau perbuatan buruk itu ternyata diawali dari dua hal, dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Bukan dari niat, tapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dari pandangan mata dan pendengaran telinga kemudian direkam oleh hati, dikeluarkan oleh mulut dan diaktualisasikan melalui perbuatan. Itu artinya apa? Kualitas omongan seseorang itu tergantung dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, di era pandemi hari ini, kenapa banyak kemudian orang yang pesimis menghadapi kehidupan? Ya karena yang pandangannya adalah pandangan pesimis. Saya kasih contoh begini, bayangkan adik-adik IPNU dan IPPNU, kalau Anda berada di tengah sungai, kemudian naik perahu, perahunya bocor, di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kalian lakukan? Jawabannya sederhana. Saya saat ini bilang, bayangkan, kalau kamu naik perahu, di tengah sungai, perahunya bocor, di sekelilingnya banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Nah, kan? Nah, artinya hari ini kita banyak pesimis gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu overthinking. Maka saya katakan kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu membuang waktu untuk cemas terhadap apa yang belum terjadi, mending mempersiapkan diri untuk menghadapi. Master quote gitu loh. Master quote. Jadi quote of the day. Maka kalian, saya pikir di IPNU dan di IPPNU inilah teruslah belajar. Karena apa? Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Namun orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Dua, seluruh Jen. Understand? Gus Ali. Loh, understand under you katanya. Jangan, baru sudah tua, jangan itu. Kalau di NU itu nggak ada expired, adanya fragmentasi. Jadi kecemasan inilah yang kemudian hari ini banyak menghantui di antara kita. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang berpuasa dalam bahasa Arabnya kita tahu as-shaum atau as-syam. As-shaum ketika Rasulullah mengatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu punya kemampuan segeralah menikah. Fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Rasulullah menggunakan bahasa as-shaum. Makanya kalau ini masih jomblo-jomblo gini santai saja lah, santai saja. Tapi pesan saya satu, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Nah, kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal gitu lah. Cucunya Dajjal. Jadi as-shaum. Tapi dalam Al-Baqarah 183 puasa itu disampaikan tidak dengan menggunakan bahasa as-shaum tapi as-syam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, di dalam kitab baik as-shaum maupun as-syam ini, as-shaum as-syam fahuwa al-imsak. Jadi as-shaum atau as-syam itu maknanya adalah
al-imsak. Kalau bahasa kitab kuningnya kan al-imsak itu artinya ngeker, kata orang Jawa, menahan diri. Maka puasa itu hakikatnya adalah pengendalian. Nah, saya pikir teman-teman IPNU dan IPPNU ini ketika di usia-usia seperti kalian, explore itu harus, tapi tentunya dengan pengendalian diri. Banyak di antara kita yang kemudian kebablasan explore-nya, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Contoh begini, teman-teman di IPNU dan IPPNU kemudian naik lagi nanti ke PMII, biasanya banyak yang kebablasan. Begitu keluar dari pesantren, hasanah pesantren ditinggalkan. Kemudian begitu masuk ke dunia seperti itu, bacaannya sudah beda, Jen. Yang dibaca sudah mulai Karmak dengan Marxisnya, pendidikan pembebasan dengan Paul Freire, ya kan? Kemudian Renaissance dan lain sebagainya. Sehingga hasanah keislaman itu justru ditinggalkan. Maka jangan kaget ketika kampus-kampus itu hari ini dikuasai oleh kelompok-kelompok minhum. Kenapa? Karena kajian-kajian keagamaan dari kita itu mulai disepelekan. Sementara kelompok-kelompok itu bersemangat. Nah, kalau saya ngomong seperti ini bagian dari PMII, Jen, itulah. Bagian dari PMII. Walaupun saya dulu nyalon ketua rayon kalah gara-gara nggak punya motor. Itulah. Rayon saya kalah karena waktu itu untuk mobilitas butuh motor, dan kebetulan saya waktu itu miskin kuadrat. Jadi mungkin anak-anak pergerakan yang tidak punya pacar tuh waktu itu cuma saya sendiri, Mbak. Itu loh. Tapi saya kemudian nggak sakit hati. Saya tidak punya pacar bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Saya nggak ada masalah. Ini menjaga kehormatan semua ini. Oh iya, kalau ini nggak menjaga kehormatan, Jan, kamu jomblo bukan karena kamu nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Wah, beda itulah. Jadi saat itu nggak ada yang mau dengan saya karena waktu itu saya anak PMII, nyalon ketua rayon nggak jadi, dan pangkatnya hanya James Bond, jaga masjid dan kebun. Tapi saya nggak sakit hati, walaupun saat itu cewek-cewek nggak pernah mau lihat saya. Nggak pernah ada yang mau sama saya, Mbak, tapi sekarang saya pede, semua cewek lihat saya. Makanya dibalik laki-laki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Aku masih dengar Gus Miftah ya. Jawab pret gitu loh. Nyesel dia sekarang gitu loh. Makanya tunjukkan dulu prestasimu, bro. Kalau hari ini orang mengatakan, oh, mimpimu terlalu besar, kamu katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Memang hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingatlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Lah, saya nggak mau kemudian kita hari ini fokus kepada persoalan. Kita boleh kok baca Marxis, bahasa sosialis, tapi itu hanya sekedar sebagai hasanah keilmuan. Jangan sampai kemudian mempengaruhi kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kemudian ketika Anda bergaul di kampus di luar sana, kita melupakan hasanah-hasanah keilmuan pesantren. Bagaimana kemudian orang-orang begitu masuk ke pergerakan itu Islam ini hilang, Mbak. Banyak yang nggak sholat macam-macam karena bacaannya sosialis. Lah, saya dari dulu walaupun saya bergabung di PMII dan lain sebagainya, yang saya baca apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang saya baca Imam Al-Ghazali, saya lebih bangga dengan hal itu. Artinya apa? Kalau kemudian hari ini kita hadir seperti ini, saya pikir ini adalah merupakan produk PMII yang masih ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Kan begitu. Maka kemudian ketika Anda besok diharapkan ketika menjadi orang-orang di PBNU, ya tentunya generasi emas kita lebih hebat daripada Pak Sekjen. Makanya pas satu saat saya diwawancarai wartawan, Gus Miftah, bagaimana pendapat PBNU hari ini? Oh, keren. Tapi PBNU akan lebih besar besok ketika ketua umumnya Gus Miftah, Rois Amnya Gus Baha. Wah, ngeri sekali. Afirmasi ya, afirmasi. Ini bukan kemudian menghayal, bukan tulul amal ya. Ini afirmasi gitu loh. Kalian aminkan saja gitu loh. Ya kan? Ketua umumnya kentir atau Rois Ame ngalim, kan keren banget ini. Perpaduan antara orang alim dan orang kentir gitu loh. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman IPNU dan PPNU. Maka al-imsak, menahan diri. Al-imsak artinya ketika kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang mendingan kita batasi, termasuk di dalam berorganisasi. Saya pengen kemudian Anda memahami bahwa takdir manusia diciptakan memang ditakdirkan dengan beberapa elemen. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat, menciptakan setan, menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua. Ada hewan yang menuruti hawa nafsunya seperti babi dan kambing, ada hewan yang suka nakut-nakut seperti anjing dan serigala. Nah, malaikat itu sifatnya benar terus, nggak pernah salah.
Setan itu sifatnya salah, nggak pernah benar. Kemudian anjing, kemudian babi dan kambing itu sifatnya apa? Karena nafsu makan tok yang dipikirkan. Sementara serigala dan anjing nakut-nakuti. Nah, manusia itu keempat-empatnya ada. Jadi menungso ki ono malaikate, ono setane, ono weduse, ono asune. Nah, itu loh. Hiburannya kan beda-beda gitu loh. Nah, kalau ada orang baik, kita mengatakan, oh sekjennya apik tenan. Oh, kaya malaikat. Oh, ada malaikum karim gitu kan. Kalau ada orang sukanya goda orang, oh jelas ini pelakor. Makanya mbak-mbaknya hati-hati. Walaupun kamu besok udah menikah, tetaplah dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih angker daripada kuburan. Nah. Ya, karena pelakor lebih angker daripada kuburan. Makanya mbak-mbak ingat-ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow, ngeri sekali. Itu kuat. Nah, jadi kalau Jawa ada lagi mbak, ayu mergo wudu, luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Wah. Skincare ya, bukan gitu. Pegang rating kleru kopling, reso nyanding mergo kalah glowing. Senengane mbak istrinya Pak Sekjen itu. Jadi manusia itu keempat-empatnya ada. Kalau orang yang dipikirkan cuma makanan tok, kajian seperti ini, gua kira-kira bukannya apa ya? Itu jelas kelasnya wedus itu loh. Nah, wedus itu yang dipikir mau makanan tok, isu sego goreng, siang rawon, malam pecel, mau tidur mie instan, ya Allah itu loh. Jadi rupa-rupanya nganti kaya teko kabeh itu. Itu berarti dia kelasnya kayak wedus. Nah, saya nggak lihat Pak Arif kok, nggak lihat Pak Arif. Santai aja bro. Tadi saya bilang orang kayak Pak Arif itu nggak gemuk. Jadi 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Arif nggak gemuk, cuman salah planet. Pak Sekjen nggak gemuk, cuman salah planet. Kenapa saya harus kurus? Karena cewek sekarang Pak Sekjen itu lebih suka dengan cowok yang nggak kurus. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Tapi kalau cowok lebih suka dengan cewek yang nggak gemuk kayak Mbak Im lah suka. Karena nggak suka cewek seksi Mbak. Karena cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Pas ini buat para jomblo ini. Iya mbak, kandani kok. Tapi kalau kamu dibilang gemuk, santai saja. Ramasalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan hati. Iya. Nah manusia itu empat-empatnya ini ada, 4 unsur ini ada. Maka kemudian supaya kita selamat, kita bulan puasa diperintahkan untuk puasa. Karena apa? Sifat malaikat yang terbaik yang besok akan menghuni surga itu kan sifatnya kayak malaikat. Lah malaikat itu sifatnya ada enggak makan, enggak minum, enggak kumpul. Maka bulan puasa ini kita diprogram seolah-olah seperti malaikat. Seolah-olah loh ya. Karena kalau saya dibina jadi malaikat saya enggak mau. Enggak asik bro. Malaikat punya iman enggak punya nafsu. Layak su nama amarhum wa yaf'alu nama yu'marun. Sementara setan punya nafsu enggak punya malaikat. Lah enggak punya iman. Lah kita itu enak itu, punya iman punya nafsu. Coba kalau Anda punya iman enggak punya nafsu, lihat cewek cantik mung domblong tok. Enggak asik. Enggak asik bro itu loh. Tapi kalau kita cuma punya nafsu tok enggak punya iman juga bahaya, wong ngacengan tok aja enggak bagus itu loh. Gitu. Makanya kita enak, kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak setan itu loh. Kadang-kadang pakai iman, kadang-kadang pakai nafsu. Dan manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan dia menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Kalau kita naik motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah kita yang selamat di PPNU dan Ibnu siapa? Yang tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Ngaji, gas itu loh. Puasa, gas. Zakat, gas. Ketemu bojo, gas. Ketemu bojo ini tanggane. Ya rem, jangan digas itu loh. Lah, saya pikir itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Maka asom atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Barangkali terakhir Pak Zain, karena saya harus ke Halim ini. Karena yang berbayar di Halim di sini nggak berbayar kan persoalannya ini. Karena di sini tujuannya ngalah berkah gitu loh. Jadi tanda tangannya malaikat lah gitu loh. Maka bahasanya kalau orang jawab malaikatan gitu lah. Malaikatan. Barangkali kenapa kemudian dengan keadaan hari ini kita harus bersabar ya sebagai teman-teman Ibnu. Kenapa harus kemudian al-imsak? Kawan-kawan begini, sahabat-sahabat begini. Orang puasa itu kan haus, lapar, dagang nggak enak. Benar-benar nggak enak. Tapi kenapa kita bersabar? Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga tetap dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Nah, makanya kalau kamu ngabuburit, ngapain kamu ngabuburit? Saya nunggu adzan maghrib. Wih goblok, wong radin teni mesti teko. Kayak kalian ini kalau mbak-mbaknya ketemu mas-mas bilang aja, yuk kita ngabuburit apa? Ngajak buru-buru merit. Iya. Nah.
Gitu aja. Kan kamu kasihan ini jomblo juga. Kasihan banget gitu loh. Kasihan banget. Ini udah bulan puasa tetap jomblo. Pertanyaanku, yang bangunin sahur kamu siapa? Petasan. Nah, aduh. Sekarang mau jomblo, mau punya pasangan, statusnya sama-sama nunggu adzan maghrib. Tapi ingat, berbukalah dengan yang jelas. Untuk apa manis kalau hubungannya tidak jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Mas Ilmi. Oh, Mas Ilmi. Mas Ilmi dulu. Mas Ilmi. Mas Ilmi juga. Hah? Mas Ilmi, Mas Ilmi. Wan itu Mau ngantar beliau. Partano, bentar. Berapa menit? Baik. Terima kasih. Itu tadi kita mendengarkan pencerahan dari Al-Mukarram Gus Miftah. Selanjutnya sambutan atau arahan untuk kita bersama. Yang pertama dari Ketua Dewan Pembina IPNU yang juga Sekjen PBNU. Setelah itu nanti Ketua Majelis Alumni IPNU Mas Ilmi. Setelah itu Mbak Rosa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, bil khusus senior kita Mas Ilmi Muhammadiyah, kita doakan sehat-sehat selalu. Juga di sini hadir Ibu Dubes Aljir, ya, Safiratul Mahrusah ataupun Mbak Rosa. Yang saya hormati Ketum IPNU dan IPPNU dan para pengurus serta seluruh yang hadir, baik yang hadir di PBNU maupun yang mungkin menyaksikan melalui virtual. Pertama, tahadus binimah, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kita sudah melalui hari-hari yang disebutkan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan. Siapapun yang berjumpa dengan Ramadan pasti akan merindukannya untuk kembali menjadi bagian dari perjumpaannya dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bulan disebutkan sebagai Syahrul Quran, bulan turunkannya ayat suci Al-Quran. Bulan juga disebutkan sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang diberikan begitu banyak ampunan, dan juga Ramadan adalah bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Jud ataupun bulan kedermawanan. Karena pada dasarnya seluruh peribadatan itu adalah bagian dari upaya kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah mahdhah ini tidak akan disebut sebagai kesempurnaan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah kalau tidak bisa diwujudkan dalam bentuk relasi sosial kita kepada masyarakat. Maka dalam Quran disebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Apa itu maknanya? Bahwa tidaklah sholat kalau kita membiarkan tetangga kita dalam kelaparan. Bahwa tidaklah berpuasa kalau kita membiarkan saudara kita dalam keadaan kesulitan. Bahwa tidaklah kita ini beribadah kalau kita tidak melihat segi-segi yang menjadi membangun solidaritas sosial kita di antara sesama. Maka dalam Quran disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ada 3 pekerjaan yang paling istimewa di sisi Allah. Yang pertama adalah bisadaqatin, bersedekah. Ini dimensi yang disebut dengan dimensi membangun hubungan sosial. Yang kedua adalah aw ma'rufin, yaitu berlaku baik. Dan yang ketiga adalah membangun apa yang disebut sebagai aw islahin bainan nas, yaitu membangun masyarakat yang damai, masyarakat yang bersatu, masyarakat yang saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.
Maka tugas agama sesungguhnya adalah melakukan dua transformasi besar. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa tugas agama adalah melakukan apa yang disebut sebagai pembebasan al-ju', rasa lapar, yaitu kita membangun ekonomi. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai membangun ataupun membebaskan umat dari ketakutan, dari al-khauf. Maka tidak ada lain kunci dari bersedekah, kunci dari pembebasan itu adalah bahwa kita harus menjadi generasi yang unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, inilah pekerjaan rumah kita, ya, bahwa kita harus jujur di hampir semua negara yang dimana umat Islamnya paling banyak, di situ pula lah kita masih melihat jumlah ataupun kantong-kantong kemiskinan yang masih sangat besar. Maka tugas kita adalah sekarang melakukan sebuah transformasi besar, membangun apa yang disebut sebagai pemberdayaan ekonomi. Pertama kita tagline NU ini sekarang adalah membangun kemandirian NU. Maka bulan Ramadan tahun ini mari jadikan spirit kita untuk menjadikan spirit beragama adalah bagian dari membangun kebaikan kita kepada antar sesama. Demikian saya kira sebagai pengantar, masih banyak narasumber yang lain. Ya. Untuk itu saya mengajak kepada Ibnu PNU, mari kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian penting, berbuat kebaikan, jangan tinggal diam melihat masyarakat dengan masalahnya. Mari kita menjadi bagian yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Bil ma'af, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yuafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Helmi Faisal, Ibu Dobes, ini pasangan saya dulu nih, waktu saya ketua umum Ibnu, beliau ketua umum PPNU. Jadi satu angkatan. Cuma nasibnya beda, Pak. Beliau jadi dubes. Jadi ini salam dari teman-teman alumni. Tadi saya udah telepon-teleponan, semua menitipkan salam, belum tidak sempat datang. Jadi saya mewakili. Tapi yakinlah bahwa teman-teman selalu memberi support kepada teman-teman yang sekarang ini beraktivitas untuk memajukan NU khususnya dan pada umumnya Indonesia. Jadi satu hal yang saya ingin harapkan, yang dipesankan, saya ingin pesankan, jangan lelah beribnu. Sering saya sering saya menyampaikan jangan lelah beribnu. Baik mulai dari ranting, anak cabang wilayah PPNU sampai ke dari tingkat level paling bawah sampai paling atas. Jadi jangan lelah, misalnya ada friksi, biasalah, itu bagian dari dinamika organisasi. Teruslah belajar, yang paling penting juga adalah terus belajar membina diri dengan baik agar bisa bermanfaat ke depannya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Helmi. Selanjutnya kita mendengarkan arahan dari Ketua
Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Mbak Rosa. Kebetulan beliau ini satu angkatan. Kita sama-sama mendoakan, kebetulan Mbak Mas, ini kita live di NU Channel dan juga IPNU IPPNU, insya Allah dilihat oleh kader IPNU IPPNU se-Nusantara. Kita doakan pada supaya senior-senior kita Mas Hilmi dan juga Mbak Rosa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seterusnya Mbak Rosa, monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Hilmi langsung ya, Mas Hilmi Muhammadiyah, mantan Ketua Umum IPNU periode 96 sampai 2000 dan adalah teman seperjuangan saya, karena pada saat itu pula saya sebagai Ketua Umum IPPNU tahun 96 sampai 2000. Mungkin ada yang belum lahir atau masih usianya 3 tahun, generasi Z. Jadi kiprah kita sudah begitu lama. Selamat datang Mas Hilmi dan salam sehat ya buat Mas Hilmi. Kepada Bapak Sekjen yang ini tadi pamit sebentar karena belum melaksanakan ibadah sholat asar ya. Jadi terima kasih karena sudah selalu mengemong rekan dan rekanita IPNU maupun IPPNU. Dan yang saya cintai serta saya banggakan, rekan, saya bilangnya rekan dan rekanita ya, meskipun jaraknya jauh gitu, ini nggak apa-apa. Rekan dan rekanita IPNU maupun IPPNU, baik yang generasi Z maupun generasi milenial. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur. Selalu itu harus kita sampaikan syukur terus kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama juga karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mungkin sudah berapa ta'ala, terutama juga karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mungkin sudah berapa kali kita bersilaturahmi dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah, saya dan saya yakin semuanya yang ada di sini merasa bersyukur karena pandemi yang sudah berjalan 1 tahun, hampir 2 tahun ya, sudah 1 tahun lah, 1 tahun lebih, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Ini adalah satu berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena kita menyaksikan, kita mendengar, kemudian kita juga membaca bagaimana ada salah satu keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau guru kita, atau orang tua kita yang telah mendahului kita tanpa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di saat-saat penghujung. Kita hanya bisa mendoakan dari jauh mereka husnul khotimah, gitu ya. Salawat dan salam senantiasa akan kita terus gumamkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammadlah yang nanti akan menjadi garantor utama kita pada saat di hari Yaumul Akhir, di mana kita makanya selalu berdoa semoga kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari akhir, karena disitulah kebaikan Nabi Muhammad yang juga bisa mendukung kita bisa masuk neraka atau surga, gitu ya. Makanya kita harus terus melantunkan ini, salawat dan salam kepada Nabi. Rekan dan rekanita di seluruh Indonesia, ya, baik yang datang di sini maupun yang menonton secara virtual atau offline.
Tadi disampaikan saya diminta untuk memberikan arahan. Mungkin saya juga tidak begitu banyak akan berikan arahan. Apa yang sebetulnya tadi pengajian simpel yang disampaikan oleh Gus Miftah itu sudah merupakan refleksi dari apa yang terjadi hari ini dan yang akan datang. Mohon kalian semuanya itu tetap harus tawadhu gitu ya, menjadi orang tawadhu. Tadi dia bilang ketika menjadi bukan kemudian kita bukan saya menyebut organisasinya ini ya, tetapi karena berorganisasi menghilangkan apa yang namanya kedekatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita menjadi abai terhadap sholat, kemudian zikir kita juga jadi berkurang, ngaji kita juga jarang-jarang itu karena atas nama organisasi. Karena organisasi berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Jadi ada esensi yang harus kita tunjukkan kepada manusia yang lain bahwa kita ini eksis dan kita itu punya peran. Gitu ya. Nah, itu yang kadang kita lupakan juga. Tadi disampaikan juga, kemudian kebanyakan kita membaca Marxis, Marx. Terus kemudian kita juga membaca teori-teori lain atau mungkin yang perempuan misalnya yang feminis yang cukup liberal, itu juga feminis juga ada macam-macam. Feminis muslim juga ada, feminis liberal juga ada, sehingga kita lupa ada esensi yang seharusnya merekatkan kita antara kita sebagai manusia dengan kita sebagai hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang ketika tadi Gus Miftah sama sekali tidak menyinggung Ibnu IPPNU sebagai organisasi yang kemudian menyebabkan semua orang jadi abai kepada agama. Itu kita harus kita respect ya, alhamdulillah. Berarti selama ini yang saya sukai dari pengajian tadi atau tausiah singkat tadi itu adalah bahwa Ibnu IPPNU ternyata selama ini terbukti menjadi organisasi yang tetap bisa mengedepankan akhlakul karimah. Harapan saya itu tetap akan dipertahankan hingga akhir. Jujur saya merasakan setiap rekan dan rekanita yang selesai dari Ibnu dan IPPNU, kemudian bergabung dengan organisasi apapun, even organisasi yang sekuler, mereka tetap kuat dengan keimanannya. Menjaga Islam kuat-kuat, menjaga juga keaswajaannya juga dengan kuat-kuat. Dan ini merupakan fondasi yang sangat baik, dan ini juga yang akan menjadi pendorong terhadap masa depan NU yang berada sekarang di tangan rekan dan rekanita hari ini. Kalau ini bisa tetap dijaga, insya Allah NU sampai kiamat pun akan tetap ada. Karena apa? Karena dijaga oleh kalian semua. Rekan dan rekanita, terlepas dari apa yang saya sampaikan soal akhlakul karimah, menjadi insan kamil dan sebagainya, harapan saya itu bukan hanya jargon, tapi benar-benar diimplementasikan. Tapi bukan hanya itu. Kalian masih muda, kalian remaja juga yang generasi Z, yang kalian hadapi sekarang adalah perubahan dunia, yaitu dengan adanya era digital. Generasi Z lahir pada saat yang booming media sosial juga, ya, mulai dari kecil dengan gadget-gadget, dan mereka tidak diberi kesempatan sebetulnya untuk berinteraksi secara alami dengan masyarakat sekitar, kecuali dengan gadget yang ada di hadapannya. Saya hanya ingin mengatakan, mereka yang lahir begitu procol, langsung lahir kemudian berhadapan dengan dunia teknologi yang tinggi. Bukan hal yang salah kalau kemudian mereka mencari sesuatu yang berkaitan dengan esensi keagamaan itu melalui media yang mereka hadapi sehari-hari.
Fenomena sekarang ini semakin kentara dengan adanya pandemi, gitu ya. Dengan adanya pandemi ini kita menyaksikan betul, kita melihat bahwa yang namanya, saya langsung aja ya, begitu banyak sekarang ini fenomena kasus di mana radikalisme ini makin mengental di kalangan anak-anak muda. Karena apa? Ini bukan karena orang tua, karena kebiasaan dia hidup dengan gadget itu, dan ketika pandemi diminta untuk melakukan kegiatan offline. Nah, kalau mereka yang sudah lahir dan biasa dengan teknologi mungkin masih bisa terkontrol, tapi saya tidak yakin karena saya belum membuat riset. Tetapi bagaimana yang mereka di remote area yang sebelumnya tidak biasa dengan gadget, ketika diminta untuk melakukan kegiatan studi ini sifatnya online, maka yang terjadi adalah kekagetan yang dirasakan oleh anak-anak itu. Dan mereka kemudian berselancar di dunia maya, kemudian daripada mereka hanya mendengarkan guru ngomong di internet, di media sosial itu, mereka kemudian tertarik untuk melakukan pencarian di mana-mana sesuai dengan masanya. Dan disitulah yang namanya alien, saya bilang alien, itu kemudian masuk wilayah hati dan pikiran dari anak-anak muda itu. Orang tua tidak tahu, taunya bahwa anak ini serius belajar di depan komputer. Tapi apakah orang tua mendampingi 100% apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat? Nah, kondisi inilah yang kemudian munculnya sekarang elemen radikal di kalangan muda banyak, ya. Usia 22 tahun udah berani, perempuan aja sudah berani datang ke Mabes Polri, satu orang masih muda banget, main mau tembak-tembak seperti itu. Kenapa bisa demikian? Dia karena ya sosial media ini, ketika kita menjadi orang yang rendah diri, itu kadang memunculkan PD-nya itu justru ketika kita aktif di Facebook, atau di Instagram, Twitter, ketika kita di like begitu banyak orang, itu otomatis sudah memunculkan PD. Ketika dia sudah pede, meskipun ketika dia bersosialisasi secara langsung dia tidak pede, kemudian dia mencari kepercayaan dirinya lagi melalui cara-cara itu tadi, dan ketemulah dengan kelompok-kelompok yang membawa doktrin-doktrin dan menjanjikan hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saya tidak panjang-panjang ngomong itu, saya pikir rekan dan rekanita sudah begitu banyak mempelajari ini ya. Tetapi yang saya harapkan sekarang dari rekan dan rekanita IPNU, IPPN, pengurusnya terutama, dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, harus alert dengan aware ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kemarin Pak Jokowi sudah menyampaikan mau menggiatkan literasi digital ke kalangan masyarakat. Karena memang itu kejadiannya sekarang. Kita hidup di dunia yang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, masuk ke urusan digital ini. Nah, dengan adanya fenomena radikal, terus kemudian lack of knowledge, ya, jadi kurangnya ilmu tentang digital dan sebagainya. Ini adalah peluang buat IPNU maupun IPPNU untuk mencoba mengkapitalisasi anak IPNU maupun IPPNU, baik yang ada di pusat maupun di daerah remote, daerah ujung sana dari Sabang maupun di Papua itu. Bagaimana caranya mereka ini tidak akan terkooptasi atau terserang lah ya virus-virus yang berkaitan dengan radikalisasi. Jadi tugas ini merupakan tugas yang wajib harus dilakukan oleh IPNU IPPN karena pandemi ini menyebabkan hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang positif adalah ketika waktu itu pemerintah mau mengupayakan supaya ketika mau pindah, ada usulan mau pindah, mengusulkan pindah ke ibu kota ke Kalimantan, waktu itu yang diajar untuk dilatih untuk melakukan literasi digital hanya di kalangan Bappenas.
atau beberapa pegawai negeri yang nanti akan dikirimkan ke Kalimantan. Banyak kawan-kawan saya yang menjadi ASN, ya, pegawai negeri, itu seperti tidak terima. Apa ini wah, yang namanya komentar positif maupun negatif itu sama-sama tingginya bersaing, gitu ya. Hidup itu ya harus ketemu dengan orang, bukan hidup seperti di awang-awang ini. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini memaksa semua orang harus, berarti memang udah nasibnya, udah garis yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz bahwa hari ini Indonesia yang sebetulnya masyarakatnya masih variatif ya, ada yang di kota, di desa dan sebagainya, memang terpaksa harus melek dengan digital. Dan disitulah IPNU dan IPPNU harus masuk ke itu, karena ini berlomba-lomba dengan kelompok-kelompok yang ingin mencoba melakukan radikalisasi terhadap anak-anak muda ini. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi ekonomi syariah. Rekan dan rekanita, jangan terlalu pesimis, bukan pesimis, saya bilang jangan terlalu ngenyek ya dalam hati ya. Apa-apa syariah, ini syariah, hijab syariah, ini syar'i dan sebagainya. Rekan dan rekanita, pada akhirnya kadang yang namanya budaya itu ada kaitannya juga dengan perkembangan ekonomi. Kenapa begitu? Karena ternyata dengan adanya pandemi ini, arah perekonomian bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini memang pada akhirnya akan kembali ke basic. Apa basicnya? Hanya membeli yang dibutuhkan, bukan lagi menjadi orang yang konsumtif. Terus yang kedua, semakin family sentris. Kemudian yang ketiga, mereka semakin mendekat ke agama. Nah, 3 pengaruh ini, ayo Mas, assalamualaikum, Mbak Sekjen. 3 hal ini ternyata, ya monggo. 3 hal ini ternyata yang kemudian mendukung ekonomi, kemudian ekonomi syariah itu menjadi makin menguat. Ketika pandemi, ekonomi konvensional ini mengalami penurunan. Ini berbeda jauh dengan ekonomi yang berbasis syariah. Angkanya sampai 2 triliun, makanya kemarin kita mengadakan webinar itu, ini cuma literasi ekonomi syariah. Harapan saya setelah itu mungkin disosialisasikan supaya misalnya ada orang mungkin ya dari pihak kelompok-kelompok lain ingin melakukan penetrasi lewat ekonomi syariah dan menjanjikan macam-macam, IPPNU terutama juga, IPNU juga, saya kira mungkin akan sudah siap dengan soal itu. Tetapi perkembangan ekonomi dunia ini, ekonomi syariah ini tidak terganggu dengan adanya pandemi. Makanya kenapa Bank Indonesia langsung melihat potensi itu, langsung membuat serangkaian program yang berkaitan dengan ekonomi syariah. BI langsung leading soal ini. Langsung di merger itu 3 bank menjadi Bank Syariah Indonesia. Karena apa? Ternyata ketika ekonomi terpuruk, saham terpuruk, ini ekonomi syariah, perbankan syariah meningkat 2 triliun. Yang jadi masalah, literasi ekonomi syariah ini baru 7%. Padahal angka yang dilahirkan di sektor ekonomi syariah ini meningkat luar biasa. Maka oleh karena itu, karena pada akhirnya yang disasar itu nanti juga generasi Z dan milenial, IPNU dan IPPNU bagi saya harus bisa menyambut bola yang telah dilemparkan oleh pemerintah. Literasi digital dan literasi ekonomi syariah. Supaya apa? Supaya ketika nanti ada perubahan yang leap-nya langsung tinggi, IPNU dan IPPNU tidak akan pernah ketinggalan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan dan rekanita semuanya. Ya, belajar itu juga bisa belajar dari kehidupan ya, bukan hanya belajar ini. Makanya lihat kiri dan kanan, atas dan bawah, bahwa lingkungan kita ini berubah secara cepat. Jangan sampai pernah yang namanya IPNU sama IPPNU ini ketinggalan dengan semua arus perubahan itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abang Amin aja. Udah. Bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Ayo, Wis. Ya, terima kasih kepada Mbak Rosa, Pak Sekjen, Mas Hilmi selaku Dewan Pembina IPNU IPPNU. Alhamdulillah, ini ilmu yang luar biasa. Di momen yang sangat luar biasa ini jarang-jarang sekali kita melaksanakan kegiatan seperti ini barengan IPNU IPPNU. Semoga ini menjadi contoh teladan juga di rekan-rekan di bawah juga bisa ikut bersama-sama kegiatan yang sama. Kita memang harus bergandengan tangan, berkolaborasi, tunjukkan kesulitan kita agar ke depan kita bisa melahirkan kader-kader yang luar biasa pula. Karena waktu sudah menunjuk pukul 17.39, sebentar lagi kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi memasuki waktu berbuka. Maka kami mengharapkan kepada rekan-rekan atau rekanita yang mau pintar berselawatan, kita selawatan. Silakan untuk mimpin selawatan selama kurang lebih 7 menit. Monggo rekan-rekan kita semua, atau membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Gus Imad, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, untuk memimpin doa. Karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa bersama. Sini, Gus. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Banyak kiai, banyak gus bapak. Bapak, masya Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yaqafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-jalali wajhil karim wal 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولأستاذنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من حملة القرآن لفظا ومعنى وعملا. اللهم مع القرآن اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة ببركة نزول القرآن يا الله، ببركة نزول القرآن يا الله، وببركة مؤسس نهضة العلماء يا الله، ومؤسس ابن IPPNU يا الله. اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في علما نافعا. اللهم يا الله، اللهم يا الله حسن مقاصدنا، حسن مقاصدنا، حسن مقاصدنا يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود الجواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلوا على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى
اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين. 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مغرب. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika attaratu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu BBM klub. Apa nih juga? Apa?